Kognitif terapi. Pengertian kognitif terapi menurut Aaron T. Beck pada tahun 1964 mendefinisikan CBT sebagai pendekatan konseling yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan konseli. Pada saat ini dengan cara melakukan restrukturisasi kognitif dan perilaku yang menyimpang. Pendekatan CBT didasarkan pada formula kognitif, keyakinan dan strategi, perilaku yang mengganggu. Proses konseling didasarkan pada konseptualisasi atau pemahaman konseli atas keyakinan khusus dan pola perilaku konseli. Harapan dari CBT yaitu memunculkan restrukturisasi kognitif yang menyimpang dan sistem kepercayaan untuk membawa perubahan emosi perilaku ke arah yang lebih baik. Teknik kognitif terapi. Yang pertama adalah melakukan pekerjaan rumah. Klien diharapkan membuat daftar masalah mereka, mencari keyakinan absolut mereka, dan membantah keyakinan ini. Dalam melakukan pekerjaan rumah, klien didorong untuk menempatkan diri mereka dalam risiko mengambil situasi yang akan memungkinkan mereka untuk menantang keyakinan mereka yang membatasi diri. Misalnya, klien dengan bakat akting yang takut bertindak di depan penonton karena takut gagal mungkin diminta untuk mengambil bagian kecil dalam sebuah panggung bermain. Yang kedua, mengubah bahasa seseorang. Bahasa yang tidak tepat adalah salah satu penyebab proses berpikir yang menyimpang. Pemilihan bahasa merupakan kalimat negatif harus diganti dengan kalimat positif. Jika klien pada awalnya mengatakan saya tidak akan bisa lolos dari masalah ini, maka perlu diubah saya pasti bisa menyelesaikan hal dengan baik. Yang ketiga, metode psikoedukasi. Memperkenalkan klien ke berbagai materi pendidikan. Ahli terapi memberitahukan kepada klien tentang sifat masalah mereka dan bagaimana perawatannya. Terapis bertanya kepada klien, bagaimana konsep tertentu berlaku untuk mereka. Klien lebih mungkin untuk bekerja sama dengan jika mereka mengerti cara terapi bekerja dan jika mereka mengerti mengapa teknik tertentu sedang digunakan. Kelebihan dan kekurangan kognitif terapi. Yang pertama, dapat mengukur kemampuan interpersonal dan kemampuan sosial seseorang. Yang kedua, membangun keterampilan sosial seseorang, komunikasi atau bersosialisasi. Yang ketiga, keterampilan meningkatkan hubungan. Dan yang keempat, pelatihan resolusi konflik dan manajemen agresi. Yang kelima, tidak berfokus pada satu sisi saja, tidak hanya perilaku tetapi juga kognitif seseorang. Yang keenam, waktu terapi yang dibutuhkan relatif singkat. Yang ketujuh, dapat dilakukan perseorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir, klien dapat mengubah teknik yang digunakan dalam terapi sebagai cara self-help. Kekurangan. Yang pertama, hanya mengukur dan mengetahui kondisi pada saat itu. Selain itu, membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang kedua, mengabaikan faktor relasional penting dalam terapi. Tidak memberikan wawasan mengobati gejala bukan penyebab. Melibatkan kontrol dan manipulasi oleh konselor. Yang ketiga, dibutuhkan motivasi yang besar dalam terapi ini karena keinginan internal untuk merubah perilaku merupakan kunci utama.